Hai semuanya, gimana? Masih betah kan ada di rumah? Hari ini aku akan bikin 3 menu. Yang pertama, ikan yang nikmat. Dan yang kedua, kan katanya nggak boleh mahal-mahal. Tenang, aku akan share resep yang biayanya hanya 20.000 aja. Tuh, seneng kan? Nah yang ketiga, aku akan bikin gorengan. Orang Indonesia nggak bisa dong kalau nggak ada gorengan. Aku akan bikin bakwan, tapi ini spesial karena bakwannya ala Jepang. Mau tahu seperti apa? Tetap di sini di Masak Enak, Masak Yuk! Kalau masak gurame harus ekstra hati-hati ya, karena gurame itu tuh suka bau lumpur. Biar guramenya nggak terlalu bau lumpur, kita pakai jeruk nipis aja, terus udah gitu dikucuri, dan kemudian dikasih garam, didiamkan 5 menit, habis itu baru deh dicuci bersih lagi, tinggal diolah. Ini aku campur ya, terigu 50 gram dengan setengah sendok makan tepung beras. Kita kasih garamnya, sejumput aja ya garamnya, jangan banyak-banyak. Karena kalau misalnya nanti pakai sausnya kan juga sudah asin. Tapi tetap harus ada rasanya buat anak-anak yang nggak suka pedas ya. Nah sekarang ini kita pakai tangan. Sekarang kita masukin minyaknya ke wajan. Ini wajannya udah aku panasin tadi. Oh, udah panas sebetulnya ya. Kalau goreng ikan nggak boleh pelit sama minyak, harus banyak. Kenapa? Biar ikannya crunchy. Sepertinya udah panas, ikan kita sudah siap untuk berenang di wajan. Jadi kita tunggu sampai dengan ikannya nanti berwarna kecoklatan, kemudian baru kita balik. Sambil nungguin ikannya digoreng, aku mau ngiris-ngiris bawang buat nanti saus padangnya. Di sini untuk sausnya aku pakai 5 bawang merah, 5 bawang putih dan juga setengah bawang bombay. Nah, terus aku juga ada 6 cabai keriting merah ya, dan juga tomat nanti akan aku haluskan pakai blender aja biar nggak capek. Nah, ada satu lagi yang harus digeprek. Jahe, jahenya cukup sejempol aja. Jahe ini juga bisa untuk ngurangin amis pada ikan. Dan sepertinya ikan saya juga sebentar lagi matang. Didiamkan dulu sampai minyaknya menetes, lihat kan. Kita biarkan dulu sambil kita mau proses sausnya. Jangan lupa dipotong-potong kecil dulu. Nanti di sausnya juga akan ada air, tapi aku lebih suka pakai kaldu karena rasanya lebih rich. Terus udah gitu lebih enak. Kalau misalnya nggak mau repot, tomatnya bisa diganti dengan saus tomat botolan juga boleh. Sekitar 2 sendok makan sudah cukup. Tomat dan cabai aku udah halus nih. Tapi nggak dimasak sekarang, harus ditunggu sebentar karena saya akan menumis bawang-bawangan dulu. Kalau untuk memasak biasanya bawang-bawang harus dimasukkan duluan atau harus dimasak duluan supaya matang, karena nggak enak kalau misalnya bawangnya sampai kurang matang rasanya jadi langu. Wow, sedap, wanginya enak banget. Tumis dulu sampai dengan cabenya matang. Bau cabenya. Pernah nggak sih teman-teman mungkin ngerasain masakan itu masih ada taste getirnya gitu. Nah itu berarti bumbunya dimasaknya kurang matang. Jadi ya nggak apa-apa dilamain sedikit masaknya sampai dengan bumbunya matang. Jadi rasanya juga bisa jadi lebih meningkat, lebih enak. Kalau ini karena pakai tomat, jadi kita biarkan sampai cairannya agak terreduce atau menguap sedikit. Jadi lebih kental ya. Nah ini kali ini karena aku masak ikan, ya kan temen nih sama-sama di air ya kan, jadi aku pakai kaldu udang aja. Bikinnya juga gampang. Kalau dagingnya kita makan, tapi kalau kulitnya aku bikin kaldu. Jadi kulit sama kepala jangan pernah dibuang, digongseng
sudah dia berubah warna, ditambahin air, terus biarin sampai menyusut. Hasilnya ini dia kaldu udang. Tuh kan warnanya ya. Wanginya juga enak banget. Kita masukkan kaldunya. Kaldu sekitar 200 ml. Aku mau cicipin dulu sambil untuk menyesuaikan rasa. Jatah preman. Udangnya enak banget. Kayaknya ini masih kurang nih asinnya karena memang belum dikasih garam sama sekali. Kita kasih garam. Kita kasih gula dikit. Dan kalau mau lebih pedas dan juga lebih kece, lebih cakep gitu masakannya, kita bisa masukin cabai rawit. Kalau mau pedas boleh diiris-iris, tapi kalau enggak, udah cukup, nyerah, nggak mau pedas-pedas banget. Ya udah, bulet-bulet aja. Nah, terus yang bikin makanan juga jadi lebih enak adalah kalau kita kasih daun bawang. Sampai dengan daun bawangnya layu, habis itu kita akan larutkan tepung jagung dan kita akan buat sausnya lebih kental. Kurang lebih sekitar 1 sendok aja, nggak usah banyak-banyak. 1 sendoknya 1 sendok teh apa 1 sendok makan? 1 sendok makan boleh. Sip, langsung saya akan sajikan. Ini akan kita matikan. Sekarang saya sudah siap piringnya. Kita tuangkan sausnya. Enak banget. Begitu sausnya dituang, sebaiknya langsung disajikan. Jadi tekstur crunchy dari ikan guramenya masih bisa kita rasakan. Ini dia nih gurame saus Padang ala Amizen dimasak enak. Udah tahu resepnya kan? Jadi dicoba dong. Yuk, masak yuk. Kembali lagi di Masak Enak, masak yuk. Nah, kalau tadi aku sudah masak, kamu udah catat belum? Sekarang jangan lupa dicatat, jangan-jangan ketinggalan lagi nyatetnya, ntar nggak bisa dipraktekin di rumah. Kali ini aku akan masak resep yang simpel aja dan bahkan biayanya nggak lebih dari 20.000 tuh. Irit kan? Kita masak aja sekarang, aku akan masak mie ruwet. Ya, bukan cuma masalah hidup yang ruwet, tapi mie ini mie dicampur nasi. Indonesia banget gak sih? Makan mie, tapi juga dicampur sama nasi. Kita aduk-aduk, kita kasih topping. Oke, bahan-bahannya adalah aku sudah siapin, ini adalah mie telur yang sudah aku rebus dan kemudian aku kasih minyak biar nggak nempel. Dan pasti dong, kalau nggak ruwet namanya kalau nggak ada nasi ya. Karbo, it's double karbo. Dan kemudian toppingnya, kebetulan di kulkas aku lagi ada bakso dan juga otak-otak. Kalau misalnya mau sosis atau mau potongan daging ayam, silahkan, boleh-boleh aja ya. Oke, kita mulai aja sekarang yuk. Aku akan langsung menghaluskan bumbu-bumbunya. Ini ada 6 bawang merah dan juga 3 bawang putih. Kita masukkan. Nah, ini ada cabai rawit. Ini ada cabai keriting. Kalau yang ini harus dipotong halus dulu. Kemiri. Ini kemiri tadi udah aku gongseng ya. Biar keluar minyaknya dan aromanya juga. Nah, supaya bisa dihaluskan dengan lebih baik, kasih air. Oke, udah. Nah, kalau aku sukanya segini, nggak halus-halus banget, masih ada teksturnya tuh ya. Jadi nanti kalau dimakan juga masih kelihatan. Ya, sekarang kita masukkan bumbu halusnya. Nah, ini kita akan tumis sampai dengan matang. Sekarang waktunya kita masukkan telurnya. Tapi kalau mau masukkan telur, jangan lupa bumbu-bumbunya kita pinggirkan dulu dan dikecilkan apinya biar nggak gosong. Kemudian telurnya di sampingnya. Kenapa? Biar bumbunya nggak keserap sama telur semua. Langsung kita orak-arik. Setelah matang, baru kita masukkan yang lain-lain. Ini sudah, sekarang kita masukkan filling yang lain, otak-otak dan juga bakso.
Boleh diiris tipis-tipis seperti saya diiris tipis-tipis ya. Atau boleh juga mau diiris tebal-tebal juga nggak apa-apa. Dan sekarang waktunya untuk memasukkan sayur-sayuran. Aku pakai sawi hijau dan juga kol. Kalau misalnya diganti yang lain boleh nggak? Boleh. Nah ini kita aduk terus sampai dengan kolnya matang karena kol di sini adalah sayuran yang paling tebal. Kemudian baru kita masukkan mie-nya. Nah kalau kita setelah merebus mie dan kemudian mie-nya kita kasih minyak, jadi mie kita tidak menempel kembali walaupun mungkin kita perlu waktu untuk memasaknya dari ketika kita merebus. Jadi dari merebus ditunggu dulu, kalau pakai minyak sih nggak akan lengket. Bukan nasi ruwet namanya, kalau nggak ruwet milih antara mie atau nasi ya. Tadi kan saya bilang ini double karbo, ini benar-benar double karbo karena mie itu sendiri terbuat dari tepung, nasi, beras pastinya gitu. Biasanya orang-orang yang lagi diet, dia tidak akan memilih double karbo ini. Tapi ya sekali-sekali nggak apa-apa lah, kita kan lagi di rumah aja. Jadi kita cari makanan yang kita suka. Nah ini kita pastikan bumbunya tercampur dengan rata. Kemudian kalau nasi goreng Indonesia harus pakai kecap. Nah, aku juga mau kasih kecap. Nah, kalau misalnya mau menggunakan nasi untuk nasi goreng atau nasi ruwet ini pakai nasi kemarin. Jangan nasi yang baru karena malah nasinya harus kita angin-anginkan dulu biar kering dan jadi tidak menggumpal. Mana dong yang paling banyak, mau mie-nya atau mau nasinya? Tergantung, kamu mau cerita sama keluarga masak apa? Kalau masaknya adalah mie goreng ruwet, mie-nya harus lebih banyak. Kalau masaknya adalah nasi goreng ruwet, nasinya yang harus lebih banyak. Iya kan? Nah sekarang waktunya untuk kecap. Kalau aku sukanya sih sekitar 3 sendok teh atau 1 sendok makan. Tapi kalau misalnya suka yang manis boleh ditambah kok. Ada yang bilang pakai kecap ikan boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya toppingnya adalah bakso ikan, udang, nah silakan dikasih kecap ikan karena itu akan menambah rasa seafoodnya jadi lebih kuat. Terus aku akan kasih garam juga. Kalau mau pedasnya lebih nendang boleh dikasih lada, tapi menurut aku sih cabai aku udah cukup banyak ya. Nah gimana, wajan saya sudah terlihat ruwet belum? Sudah ya, nah sekarang kita akan sajikan, tapi sebelumnya nggak afdol kalau masak itu nggak dapat jatah preman. Enak. Ini dia mie ruwet ala Ami Zain. Tadi nggak ketinggalan kan resepnya? Makanya lain kali buku catatannya jangan jauh-jauh dari TV kamu ya. Kalau mau tahu resep menarik lainnya, jangan kemana-mana. Pastikan tetap di Masak Enak, Masak Yuk. Hai, kembali lagi di Masak Enak, Masak Yuk. Gimana resep tadi? Sudah dicoba atau sudah dicatat? Nah sekarang waktunya aku untuk share resep masakan juga. Tapi ini adalah untuk snack. Kalau anak-anak udah nanya, "Ma, lapar ma, makan apa ma?" Bikin aja makanan ini gampang. Aku akan bikin bakwan. Hah, masa masak enak cuma masak bakwan aja? Tapi yang ini bakwannya spesial karena ini adalah bakwan ala Jepang atau kayage. Bahan-bahannya juga gampang kok, pasti ada kok kalau di kulkas kamu ya. Ini ada wortel, ini setengah wortel diiris tipis-tipis. Kemudian ubi, kalau biasanya ubi digoreng begitu aja, sekarang kita bikin bakwan juga. Diiris tipis-tipis juga. Terus ada bawang bombay setengah,
sama diirisnya tipis-tipis. Dan ini juga ada kol. Tapi aku nggak selengkap ini sayurannya, tenang. Boleh diganti buncis juga boleh. Pokoknya sebetulnya menggunakan sayuran yang tidak terlalu banyak airnya dan juga nih agak sedikit padat ya. Kemudian bahan berikutnya adalah udang. Ini dari 4 ekor udang yang aku cincang. Dan aku pakai soda yang dingin. Kalau nggak punya boleh diganti air es ya. Nah sekarang kita langsung masukin sayur-sayuran kita. Jangan lupa cuci tangan dulu. Aku tadi sudah bersih tangannya. Oke, ini kol dan juga ubi dan wortel. Ini warnanya agak mirip-mirip ya. Kemudian bawang bombay. Nah, biar lebih merata, kita sing-singkan lengan baju. Kita aduk dulu. Kemudian kita lamuri dengan terigu. Kenapa mesti pakai terigu dulu? Kan tadi atau entar di adonan butternya juga akan kasih terigu. Karena biar lebih menempel. Nah kalau ini sudah tercampur rata, sekarang waktunya kita untuk bikin butternya atau adonannya. Adonan tempura ini beda dengan bakwan kita. Kalau bakwan di Indonesia itu kan memang tepungnya banyak, jadi kan lebih kental. Kalau ini memang adonannya tuh encer. Oke, sekarang kita panaskan dulu ya minyaknya ya. Sekarang kita campur butternya ya. Gorengnya pakai cetakannya sendok sop. Jadi kalau bakwan versi Indonesia itu tepungnya lebih banyak. Jadi begitu digigit itu kan kerasa banget gitu ya tepungnya. Tapi kalau kayage ini memang yang banyak adalah sayur-sayurannya. Jadi butter itu sebetulnya fungsinya hanya sebagai pengikat. Kalau misalnya ubinya mau diganti dengan ubi ungu sebetulnya boleh, tapi jadinya warnanya ungu. Jadi ungu semua. Ya, ini baru kita balik setelah berubah warna dan sayurannya matang. Nah, ini kalau sudah matang, kita angkat. Jadi benar-benar adonan butternya itu memang hanya untuk sayur-sayurannya menempel aja. Nah untuk cocolannya tadi aku sudah buat chili mayo. Jadi ini sebetulnya sih mayones homemade ya. Cuma 1 kuning telur, kemudian dikasih lemon, air lemon. Dan dikasih seasoning, garam, dan juga lada. Habis itu dimasukin minyak pelan-pelan sambil di whisk. Kalau nggak mau capek bisa pakai mixer, jadi bisa lebih cepat. Tapi kalau bikin mayones kayak gini, jangan kebanyakan menuang minyak, nanti yang ada jadi pecah. Dan dari 1 kuning telur aja itu bisa jadi banyak banget sebetulnya mayonya. Oke, sudah siap. Nah, ini dia kayage ala Amizen. Kalau kamu mungkin ketinggalan, tadi resepnya apa ya? Tadi pakai ubi apa ya? Waduh, berarti kamu nggak nonton Masak Enak dari awal nih. Jangan sampai ketinggalan dong. Besok kita akan hadir kembali pastinya hanya di Masak Enak yang akan menyajikan menu-menu spesial buat kamu. Nah, kalau misalnya ketinggalan menu hari ini, kalian bisa cek langsung di Instagram kita
@masakenak_net. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada request, nih masakin ini dong, boleh. Tenang, your request is our command. DM aja sebanyak-banyaknya, nanti request dari kamu akan kita masakin di Masak Enak. Dah, ayo dong, masak enak, masak yuk!